Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai daur hidup ikan. Terdapat dua golongan yang bisa ditemukan, yaitu ikan air tawar dan ikan air asing. Keduanya biasanya dibedakan pada jaringan hewan yang ada di tubuh ikan itu sendiri. Namun, secara garis besar, siklus ikan air tawar dan juga ikan air asing itu tidaklah berbeda jauh. Yang berikut fase telur. Ikan berjenis kelamin betina akan bertelur di tempat-tempat yang dianggapnya sebagai tempat yang aman dari predator. Telur-telur ikan ini dapat ditemukan dengan mudah di wilayah yang berpasir atau di sela-sela bebatuan air tawar, air payau, maupun air laut. Pada fase ini, ikan mulai menumbuhkan organ-organ tubuhnya dan juga ekor ketika masih berada di dalam telur. Adapun telur ikan ini sangat rentan akan ancaman dari perubahan suhu dan tingkat oksigen yang dikandung air, arus dan sedimentasi, hingga predator dan penyakit. Faktanya, spesies ikan yang hidup di perairan yang cenderung hangat akan lebih cepat menetas dibanding ikan yang hidup di perairan dingin. Kemudian fase larva. Larva memiliki pasokan makanannya yang berasal dari telurnya sendiri atau yolk sac. Ikan-ikan yang memasuki ini masih belum sempurna. Hal ini terlihat dari telur yang masih menyatu dengan tubuh ikan. Pasokan makanan ini memiliki nutrisi lengkap yang dibutuhkan seekor ikan untuk tumbuh besar. Yang kemudian fase anakan ikan. Ikan pada tahap ini berukuran sangat kecil, namun ia akan segera besar jika hidup pada habitat yang baik dan memiliki pasokan makanan yang cukup. Sebenarnya tahap perkembangan anakan ikan berbeda-beda tergantung jenisnya. Namun, secara umum ikan anakan sudah dapat mencari makanannya sendiri, dan ini merupakan tahap penting bagi ikan untuk dapat tumbuh besar, mencapai potensi maksimum dan jauh lebih kuat dan besar. Ikan disebut anakan hingga mencapai tahap ikan muda. Biasanya tahap anakan ini memiliki durasi beberapa bulan sebelum mereka tumbuh menjadi ikan muda. Kemudian fase ikan muda atau disebut dengan juvenil. Pada fase ikan muda sudah memiliki bentuk fisiologis yang serupa dengan ikan yang sudah dewasa. Pada tahap ini pula seekor ikan mulai menumbuhkan sisik dan siripnya serta mengeluarkan warna tubuh alaminya secara sempurna untuk dapat bertahan hidup. Karena pada fase ini ikan muda masih belum berukuran sempurna dan masih lebih lemah jika dibandingkan dengan ikan dewasa. Hal ini membuatnya rentan terhadap serangan predator. Nah, kemudian fase ikan dewasa. Perubahan terakhir pada ikan adalah ketika ikan muda atau juvenile itu memasuki fase dewasa. Ikan yang memiliki rentang usia yang pendek biasanya memasuki tahap dewasa lebih cepat. Ikan dewasa sudah tumbuh sempurna dengan memiliki organ-organ yang lengkap dan matang. Ikan-ikan ini juga sudah bisa hidup dan mencari makan secara independen. Ikan betina yang sudah dewasa juga memiliki organ reproduksi yang siap digunakan untuk bertelur dan memulai daur hidup ikan dari awal lagi. Yang nomor 2, pola pertumbuhan ikan di perairan umum. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran berupa panjang atau berat dalam waktu tertentu. Lebih lanjut dijelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya, itu faktor dalam yang sukar dikontrol seperti keturunan, seks, umur, parasit, dan penyakit, serta faktor luar yang mencakup makanan dan suhu perairan. Pada dasarnya pertumbuhan alometrik bersifat sementara, misalnya karena perubahan yang berhubungan dengan kematangan gonad. Jika nilai B di bawah 3 disebut alometrik negatif atau pertambahan panjang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan bobot. Dan bila nilai B di atas 3 disebut alometrik positif atau pertambahan bobot lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan panjang. Sedangkan pertumbuhan isometrik merupakan perubahan secara terus-menerus yang bersifat proporsional. Nah,
contoh pertumbuhan manusia dan pertumbuhan cakar kepiting fiber jantan adalah dua contoh pertumbuhan alometrik. Sedangkan pertumbuhan jantung manusia dan pertumbuhan salamander adalah dua contoh pertumbuhan isometrik. Baiklah, sekian paparan saya mengenai materi daur hidup ikan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.